Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didiopa. Di kesempatan video kali ini, Didi bakal menjawab pertanyaan teman-teman seputar bagaimana proses ke Korea Selatan. Bekerja di Korea Selatan merupakan impian sebagian besar orang Indonesia. Kenapa? Karena di Korea Selatan, selain dari gajinya yang besar, ada banyak faktor yang menarik lainnya untuk kita bahas. Salah satunya kebudayaan, pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya. Namun kita tidak akan membahas itu semuanya, melainkan satu, yaitu proses untuk bisa kerja ke Korea Selatan. Ada 11 poin untuk alur proses penempatan program kerja G2G ke Korea Selatan. Pertama, itu pendaftaran online untuk EPS topik atau ujian tahap 1. Yang kedua, verifikasi dokumen pendaftaran untuk mendapatkan kartu ujian. Yang ketiga, mengikuti ujian EPS sistem poin. Yang keempat adalah mendapatkan pengumuman dan pembagian sertifikat kelulusan bahasa Koreanya. Dan selanjutnya atau yang kelima, yaitu mengirim dokumen lamaran kerja via online ya, melalui G2G bnp2tki.go.id. Yang keenam, verifikasi dan pengiriman data ataupun sending data ke HRD Korea. Dan selanjutnya setelah kita sending data, yang ketujuh itu mendapatkan standar labor kontrak atau SLC ya. Dan selanjutnya akan ada pengumuman untuk mengikuti preliminary training. Jadi yang ke-8 itu preliminary education atau preliminary training ya. Ke-9-nya itu mendapatkan CCVI atau CCVI terbit dan apply visa. 10 mendapatkan memtek penerbangan ataupun juga tiket penerbangan. Jadi mendapatkan memtek untuk alamat untuk penerbangannya dan sekaligus tiketnya. Yang ke-11 yaitu pembuatan IKTKLN dan penerbangan ke Korea Selatan. Kita bahas satu persatu. Yang poin yang pertama yaitu pendaftaran online. Untuk pendaftaran online sendiri yang dibutuhkan ialah 1 KTP, 2 paspor, 3 pas foto, 4 surat keterangan tidak buta warna, 5 ijazah pendidikan terakhir minimal SMP, dan yang ke-6 buku tabungan atas nama pribadi, yang ke-7 bukti pra pendaftaran dan pembayaran pendaftaran. Bukti pembayaran pendaftaran pun harus disimpan dengan baik ya, karena akan dibutuhkan ketika kita mengikuti preliminary training. Dan untuk bisa daftar online ini ya tentunya kita harus tahu daftarnya kemana, yaitu di g2g.bnp2tki.go.id. Verifikasi dokumen pendaftar dan pembagian kartu ujian dengan membawa bukti yang didaftarkan dari awal seperti yang disebutkan tadi ya, KTP, paspor, dan lain sebagainya. Setelah itu kita menunggu jadwal kapan ujian diadakan. Nah, baru kita mengikuti ujian tersebut, tentunya dengan harapan kita bisa lulus. Jika lulus ujian pertama, kita dihadapkan dengan ujian kedua, yaitu keterampilan berbahasa Korea di saat wawancara, dan keterampilan kerja juga di situ akan dinilai. Nah, setelah lulus itu baru akan mendapatkan pengumuman dan pembagian sertifikat kelulusan dari BP2MI tentunya. Dan setelah itu kita secara pribadi maupun juga melalui LPK ya, mengirimkan dokumen lamaran kerja via online ke link website yaitu bnp2tki, maaf ya, saya diulangi, ke link websitenya itu g2g.bnp2tki.go.id. Nah, di situ teman-teman melampirkan dokumen
yang sudah disebutkan tadi, KTP, paspor, pas foto, surat keterangan tidak buta warna, ijazah pendidikan terakhir minimal SMP, dan buku tabungan atas nama pribadi, serta bukti pendaftaran dan pembayaran pendaftaran, serta dilengkapi dengan dokumen yang kedua. Jadi di sini ada tiga macam dokumen ya. Yang awal dokumen pertama itu disebutkan tadi. Yang kedua yaitu hasil pemeriksaan kesehatan atau medical check up ya. Jadi ada sertifikat medical check up di situ pada saat sending. Kedua, sertifikat kelulusan EPS sistem poin ya, sudah lulus semua, jadi sertifikat tadi dilampirkan. Ketiga, surat izin dari suami, istri atau orang tua jika belum menikah. Kartu pencari kerja. Yang keempat, kartu pencari kerja yang biasanya diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja daerah setempat. Yang kelima, sertifikat kompetensi bila ada. Sertifikat kompetensi ini tergantung bidang kerja yang diminati ya. Jadi kalau misalkan kita daftarnya ke manufaktur, berarti kita harus di lininya di manufaktur membuat keterampilannya. Atau jika kita mendaftarnya di fishing, berarti kita harus membuat BST dan sertifikat perikanan, kelautan semacamnya ya. Jadi kayak BNSP dan SPPI itu untuk fishing ya. Kalau ini sekarang kayaknya harus ada. Kalau dulu itu bila ada, sekarang harus ada kayaknya ya, karena diwajibkan. Nah, dikirim lamaran tersebut via online. Sekali lagi di link websitenya g2g.bnp2tki.go.id. Setelah dikirim, nanti akan ada verifikasi pengiriman ataupun verifikasi dan pengiriman sending data ke HRD Korea ya. Nah, karena awal tadi itu baru di BNP 2TKI, baru setelah itu diverifikasi dan dikirimkan ke HRD Koreanya, guys. Setelah dikirimkan ke HRD Koreanya, dokumen yang sudah kita sending tadi itu baru akan mendapatkan kontrak kerja ataupun juga standar labor kontrak atau SLC ya. Nah, setelah terbit SLC, beberapa bulan kemudian kita akan mengikuti preliminary training education, tentunya dengan mengikuti pengumuman yang dikeluarkan oleh BNP2TKI atau BP2MI ya. Nah, di sini pada saat preliminary training ini dokumen 1, 2 dan tambahan lagi. Jadi dokumen itu ada 3 ya, seperti dibilang tadi ada 3. Dokumen pertama KTP, paspor, pas foto, SK ataupun juga surat keterangan tidak buta warna, ijazah pendidikan terakhir, terus buku tabungan bersama pribadi, bukti pendaftaran dan pembayaran pendaftaran, hasil medical check up ataupun juga pemeriksaan kesehatan, terus sertifikat kelulusan ujian EPS topik, surat izin orang tua atau suami atau istri jika sudah menikah, kartu pencari kerja, terus sertifikat kompetensi, dan ditambah dengan dokumen yang ketiga yaitu SKCK, kartu keluarga, dan sertifikat hasil medical check up atau pemeriksaan kesehatan terbaru, serta bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pra penempatan. Yang terakhir itu paspor, guys ya. Itu wajib dibawa pada saat preliminary training education ya. Ada 3 dokumen awal tadi, KTP, paspor, pas foto, surat keterangan tidak buta warna, ijazah, serta buku tabungan dan bukti pendaftaran, serta pembayaran pendaftaran. Hasil yang kedua, dokumen yang kedua, hasil pemeriksaan kesehatan, sertifikat kelulusan, terus surat izin orang tua atau suami atau istri, kartu pencari kerja, sertifikat kompetensi, dan yang terakhir dokumen yang ketiga SKCK, kartu keluarga, hasil pemeriksaan kesehatan atau medical check up terbaru, terus bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pra penempatan, dan terakhir paspor. Oke. Setelah preliminary training ini kita lalui, baru
menunggu beberapa minggu atau paling lamanya 1 bulan lah ya biasanya kalau ini. Tapi tidak sampai 1 bulan, waktu Didi itu 1 minggu itu sudah keluar CCVI dikeluarkan, baru apply visa, dan setelah itu ada pengumuman lagi untuk penerbangan. Nah, di sini pada saat penerbangan kita menerima name tag ya, identitas kita itu, dan sekaligus tiket penerbangan ke Korea Selatan. Oke. Dan terakhir sebelum pemberangkatan itu membuat IKTKLN ataupun elektronik kayak keterangan KTKLN itu kepanjangan apa ya? Jadi lupa banget. Dan ini langsung penerbangan ke Korea Selatan. Oke. Mungkin itu saja untuk teman-teman pencari kerja yang saat ini sedang memilih untuk bekerja ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton video Didi dari awal sampai dengan selesai, dan silahkan tinggalkan komen positif di bawah, serta jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu guys untuk mendukung channel Didi untuk lebih berkembang lagi ya. Dan tetap positif, semangat selalu untuk para pekerja dan para pencari kerja yang belum mendapatkan kerja. Yuk gabung kerja di Korea Selatan, pintu untuk menuju sukses sudah di depan mata. Kalau bukan kita, siapa lagi yang merubah nasib kita? Yuk gabung bersama Didi, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.